itu mencerminkan nilai ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semua hadir di tempat yang berbahagia ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah akan menjamin kita menjadi golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 2 hal dari 4 hal yang akan kita bahas berdasarkan kepada hadis dari Imam Tabrani. Hadis lengkapnya: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun wa salasun kafaratun wa salasun darajat. Fal muhlikatu fasyuhun muta'un wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i nafsihi. Fal munjiyatu al-adlu indal ghadabi, ar-ridha wal qasdu fil faqri wal ghina, khasyatullah bis sirri wal alaniyah. Fal kafaratu indidharus salati ba'da salat, isbagul wudu'i fil sabarat, nakrul aqdami fil jama'ah, wa darajat it'amut ta'am wa isfa'is sya'ussalam, salatun bil laili wan nasu niyam. Jadi pada pertemuan yang lalu, ya, sebulan yang lalu, ya, dalam kajian bulanan kita sudah bahas tentang salasun muhlikat, untuk mengurangi rasa pelit yang diikuti. Yang kedua, hawa muttaba', keinginan yang juga selalu diikuti. Kemudian yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi, rasa takjub, rasa bangga seseorang pada dirinya sendiri. Kemarin kita bahas panjang lebar. Kemudian yang kita bahas juga fal munjiyat, adapun yang menyelamatkan kita, al-adlu fil ghadabi, mampu bersikap adil saat kita sedang marah. Kedua, ar-ridha fil qasdi, ar-ridha wal qasdu fil fakri wal ghina, mampu untuk bersikap sederhana baik ketika sedang dalam keadaan fakir maupun ketika dalam keadaan kaya. Kemudian yang ketiga, khasyatullah bis sirri wal alan, memendam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika memang kita yakini Allah tidak melihat kita, atau mungkin kita yakini bahwa Allah itu melihat kita. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap mampu untuk menjaga rasa takut kita kepada Allah. Entah Allah itu memang real melihat kita atau tidak. Artinya kalau di kita mau ada orang atau nggak ada orang, kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sampelnya kemarin, kita buang sampah itu bukan karena dilihat orang, maka kita buang di tempatnya. Tapi justru karena kita nggak dilihat oleh orang, maka kita buang ke tempatnya. Itu tanda dari keimanan kita kepada Allah. Itu yang kemarin ya. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang kafaratun, salasun kafaratun. Ada 3 hal yang mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kita, menutupi dosa-dosa kita. Yang pertama, intidharus sholati ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah sholat. Ini memang sederhana ya, sederhana. Jadi biasanya kalau Indonesia itu maghrib ke isya, sholat maghrib, nunggu di masjid sampai isya tiba. Apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin melakukannya dengan membaca Al-Quran atau berbicara, berdiskusi tentang persoalan-persoalan agama di masjid. Loh, kalau di rumah gimana? Di rumah sama. Jadi kita di rumah itu termasuk kategori orang yang menunggu sholat setelah sholat. Ini yang saya ngomongin perempuan ya. Kalau laki-laki nggak ada cerita di rumah. Ya, kesepakatan kita laki-laki itu di masjid, nggak ada di rumah. Ya, sekalipun mungkin itu hukumnya memang sunnah, tapi masuknya kepada kategori mu'akkad untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan itu lebih utamanya di rumah.
Jadi konteks intidharus sholat ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah sholat bagi perempuan, mungkin beliau sholat di rumahnya, tapi dari waktu habis maghrib sampai isya diisi dengan mengaji, diisi dengan zikir, atau berbicara tentang persoalan-persoalan agama dengan anggota keluarga kita. Jadi bukan nonton sinetron, kontennya nggak seperti itu. Artinya kita ubah pola pikir kita itu. Karena kenapa? Hidup kita singkat kok. Hidup kita singkat. Oleh karena itu, yuk jadilah orang yang merasa kehilangan kesempatan apabila ada waktu, sedikit waktu yang terlepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita merasa sangat kehilangan waktu untuk sholat sunnah. Kita merasa kehilangan ketika kita terlepas waktu untuk membaca Al-Quran. Kita merasa kehilangan apabila kita nggak sempat untuk mengikuti kajian. Jadi itu harus dimunculkan. Nah, kenapa kok dihitung sebagai ini? Sebagai sebuah hal yang menghapuskan dosa. Karena gini, orang yang menunggu waktu untuk sholat itu masuk dalam kategori orang-orang yang mensedekahkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian pulang. Malaikat pun juga akan mendoakan kita ketika kita berada di masjid. Tapi dengan mengisi dengan kajian, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, atau mungkin dengan surat-surat sunnah lainnya. Tapi kalau kita timbang-timbang sebenarnya kita pulang ngapain sih? Toh gitu-gitu aja. Pulang sampai ke rumah, ya paling bercengkerama dengan istri, tiduran paling. Gitulah. Maka akan lebih baik kalau misalnya kemudian kita tetap di masjid. Duhur sama asarnya nggak repot karena panjang toh, panjang. Yang paling bisa untuk kita lakukan maghrib isya. Ada nggak yang nunggu dari isya ke subuh? Hampir nggak ada, kecuali di Masjidil Haram. Nah, iya. Di Masjidil Haram ya. Jadi di situ kita menunggu waktu subuh itu dari isya dia udah itikaf. Di Indonesia ada sih, ada. Tapi segelintir orang. Tapi kalau Ramadan banyak. Ramadan mereka memang sengaja menunggu. Jadi yang mendapatkan pahala itu adalah yang menghapuskan dosa, upaya menunggunya itu loh. Karena kenapa? Nunggu itu perbuatan yang nggak menyenangkan sebenarnya. Coba orang itu ribut dengan suami istri karena apa? Nunggu rata-rata. Nanti tunggu di situ ya, gitu. Terlambat sedikit kita tuh stres, gitu kan? Akhirnya apa? Kita saling menyalahkan, itu ribut di situ. Ya, mending nggak usah janjian deh kalau ribut-ribut kayak gitu. Ya, nanti aku tunggu di perapatan ya misalnya. Oh, udah deket perapatan ke rumahnya kok nggak mau ngapain nunggu yang masih jauh gitu loh. Akhirnya apa? Telepon, gitu kan? Udah, simpel aja sebenarnya hidup itu. Ya, jadi karena menunggu itu memang perbuatan yang ini yang membosankan, maka itu yang dianggap sebagai suatu sedekah. Nah, saya jadi ingat ada sebuah pesantren tahfidz Quran, ya, yang Kiai Bahana yang di Bantar Kupang situ Pak. Jadi itu orang bisa untuk menghafalkan Al-Quran selama 60 hari. Ya, selama 60 hari bisa menghafal Quran. Yang informasi terbaru kemarin, yang hafal Quran selama 60 hari itu usianya 75 tahun. Subhanallah. Ujian pertamanya apa? Ujian pertamanya duduk 3 jam. Duduk toh 3 jam. Jadi kata beliau, kalau lulus duduk 3 jam, bisa dia untuk menghafal Quran. 3 jam gak ngapa-ngapain Pak, duduk aja. Berhasil nggak kita? Dia berhasil. Dan rata-rata Bapak Ibu saya yang berbahagia, orang-orang yang berhasil untuk menghafal Quran di tempat Kiai Bahana itu lulus duduk selama 3 jam. Duduk aja. Nah kalau kita duduk, dikit-dikit udah beringsut. Ini ngaji kita ini, udah berapa kali kita ditukar posisi kita itu. Ya, untung kita mendengar itu. Gimana kalau cuma suruh duduk? Apalagi kemudian kita duduk baca Al-Quran. Bosennya itu Pak Bu. Tapi ternyata
intidhar, menunggu sesuatu, kalau dia sabar, berarti dia insya Allah sabar untuk masuk surga. Insya Allah, insya Allah. Jadi Pak Bu, bersabar untuk menunggu sholat setelah sholat itu bisa untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Itu lantaran itu diantaranya. Ya, bisa ya, insya Allah ya. Ya, hanya maghrib ke isya kok. Hitungannya berapa? Ya, nggak usah subuh, nggak usah isya ke subuh lah. Isya ke subuh panjang kali itu kan. Apalagi duhur asar kan juga panjang. Udah itu aja yang paling bisa untuk kita lakukan. Dan itu kafarat tuh, menghapuskan dosa. Lebih-lebih yang kita tunggu adalah waktu sholat. Sama Pak Bu, logikanya itu dengan kita menunggu seseorang. Ada orang berkunjung ke rumah, yang ibu tanyain gimana, yang bapak tanyain gimana. Kesini memang niat mau kesini, atau hanya pergi ke tempat lain mampir. Beda nggak tuh? Beda. Gitu lah Pak. Saya itu paling ini Pak, kalau misalnya ditanya dengan pertanyaan kayak gitu, itu paling tergoda apa? Di hati saya paling, duh, gimana? Aku jawab gimana gitu kan? Karena memang ini Pak, jawaban itu menentukan. Oh enggak, tadi ada rencana mau ke sana, tapi waktunya masih panjang. Ya udah saya mampir ke sini. Ada yang memang menyatakan, oh dari rumah jelas mau ke sini. Niatnya itu beda, dan tentu Bapak Ibu sekalian berbahagia, itu juga akan membuat rasa di hati orang yang kita kunjungi juga berbeda. Dulu kan ketika pacaran gitu juga Pak Bu. Ketika mau bapak-bapak ibu pacaran, kalau saya nggak pacaran Pak. Artinya gini, jadi kalau misalnya kita sengaja datang ke tempat orang yang kita cintai tadi, dengan mau pergi kemana sempat mampir, itu pasti berbeda. Karena kenapa? Kalau kamu pergi memang niat dari rumah menuju ke sini, memang niat menuju ke saya. Tapi kalau memang ke tempat lain mampir ke sini, itu berbeda. Nah, itu Pak juga menunjukkan keistiqomahan dalam sholat kan juga gitu Pak. Bapak Ibu ketika mau pergi untuk ke masjid, istiqomah lurus sampai ke masjid, dengan mampir-mampir nilainya pasti beda. Nilainya pasti beda. Oke ya. Jadi intidharus sholat, batas sholat itu akan menghapuskan dosa kita. Nah, kemudian yang kedua, isbaghul wudu fis sabarat. Jadi menyempurnakan wudu dalam kondisi yang nggak kita sukai, dalam kondisi dingin. Kemarin jemaah kita, ya tepatnya mantan jemaah sih. Sekarang sekarang ada di Belanda. Jadi dia itu pakai WA, tapi yang pakai suara face ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Belanda lagi dingin banget nih. Lagi dingin banget. Boleh nggak tayamum? Nah, saya kemudian balik untuk bertanya, abang kalau misalnya abang berwudu dalam kondisi dingin kayak gitu, masalah nggak dia Bang? Ya masalah kan katanya. Masalahnya dia apa? Ya malas aja. Nah itu masalah. Kalau malas aja masalah itulah. Yang dimaksud dengan masalah itu, kalau misalnya dengan berwudu kemudian membuat kita sakit, nah itu berarti diperbolehkan untuk tayamum. Atau dengan berwudu kemudian membuat kita tuh menggigil yang kemudian kita nggak bisa berbuat apa-apa, itu diperbolehkan untuk tayamum. Tapi tetap pilihannya isbaghul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu pada saat kita betul-betul menderita. Nah itu menghapuskan dosa. Nggak usah ini, kita misalnya ke puncak, kondisi sangat dingin. Saya pernah berada dalam kondisi itu. Jadi saya disuruh ngisi kajian pada saat itu Pak, untuk duduk di lantai ini Pak, di lantai dengan tikar ini Pak, masih dingin Pak. Akhirnya apa? Disediain bantal Pak, bantal yang tebal itu, suruh duduk di situ. Itu dari saking dinginnya. Nah belum lagi nyentuh airnya. Nah jemaah kita udah nanya, kita wudhu sempurna nggak? Wudhu sempurna. Tapi kan dingin banget tak? Menghapuskan dosa, pilih mana? Gitu Pak. Itu menghapuskan dosa. Nah, jadi kan cuma sebentar loh. Ya, sebentar. Sama lah dengan kita. Saya kemarin ke Wonosobo, Pak. Wonosobo, Masya Allah dinginnya.
Sampai kita berkata sama teman-teman kita, orang-orang di sini gimana cara mereka mandi itu apa? Mbok kita wudhu aja subhanallah itu, masya Allah. Cuman sekarang kita pertimbangkan dalam kondisi kita sedang ingin buang hajat nih, buang air kecil, kamar mandi enggak? Pasti kamar mandi. Dingin enggak? Dingin. Untuk urusan-urusan dunianya kayak begitu aja kita mampu untuk mengorbankan itu, ya untuk menahan itu. Ini untuk Allah loh. Dan itu penghapusan dosa. Kan subhanallah itu. Ya. Jadi mending kita wudhu lah. Sempurnakan wudhu itu, ya, insya Allah akan menghapuskan dosa, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala kita lakukan. Ya. Karena kenapa? Dingin kan cuma sesaat toh. Dingin cuma sesaat. Jadi yang harus kita taklukkan itu apa? Nafsu, Pak. Enggak lah gitu kan. Ya, ini kan cuma segini aja, ini cuma segini aja. Dulu tahun 2007 Pak, Bu, di Mekah itu, di Madinah itu menggigilnya minta ampun. Menggigilnya minta ampun. Jadi orang tua subuh itu Pak sampai nungguin temennya keluar dari toilet. Pak, masuk aja Pak. Nungguin temen Pak, katanya. Astagfirullahaladzim. Nah, saya masih muda ketika itu, tapi karena lantaran ingin tahu, ingin merasakan, emang dingin bener apa enggak sih? Saya buka jaket Pak, saya pakai kaos oblong Pak, kaos dalam gitu Pak. Saya jalan keluar itu loh. Ya, tapi memang kalau nggak bergerak dingin banget. Ini kita bergerak gitu loh. Ya. Nah, masuk dalam kategori as-sabarat ini Pak, Bu, itu juga adalah kan disebut as-sabarat itu pada waktu-waktu yang tidak disukai. Berwudu ketika kita mau sholat itu biasa. Wudu kita mau sholat itu biasa. Tapi kita memelihara wudu dalam kondisi yang kita tidak sedang ingin sholat itu luar biasa. Makanya amalan-amalan utama kita itu adalah selalu mempertahankan wudu dalam kondisi apapun. Dan itu pasti akan berbeda. Saya punya jemaah, mungkin Bu Mai kenal. Ya, jadi Bu ini temannya Bu Mai. Ya, mungkin salah satu hal ya, yang mendatangkan berkah kepada dia itu sakitnya. Kita lah, jadi karena dia ada suatu hal yang buruk terjadi kepada dia Pak. Akhirnya apa? Gurunya menyarankan kepada dia, cobalah untuk selalu mempertahankan wudu dalam kondisi apapun. Jadi sampai sekarang Pak, dia udah sembuh, dia tetap punya wudu. Begitu berhadas, dia wudu. Begitu berhadas, dia wudu. Terus Pak. Nah, apa rahasianya di situ Bapak Ibu sekalian berbahagia? Rahasianya ada penghapusan dosa di situ Pak. Begitu kita membasuh tangan kita, apa yang menjadi dosa-dosa tangan itu terhapus. Jatuh bersama dengan jatuhnya tetes terakhir dari air yang menetes tadi. Bukan di terakhirnya aja, ketika kita basuh itu sudah terhapus sampai pada tetesan terakhir itu jatuh. Itu menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketika membasuh muka juga sama, dosa dari seluruh muka kita, dari mata, hidung, mulut, segala macam, itu kemudian jatuh bersama dan kita tetesan air sampai ke seluruh anggota badan. Karena itu kemudian ada sebagian di antara kita yang menyatakan bahwa nanti kalau berwudu ya jangan pakai handuk. Emang kenapa? Karena nanti setiap tetes terakhir dari wudu kita itu akan menjadi saksi nanti kita pada hari kiamat. Ya mengolah, nggak jadi masalah. Tapi kalau pertimbangannya perempuan beda lagi Pak. Kalau perempuan nggak dikeringin itu Pak, itu masalah dia mau kena. Ya nanti ada apa loh? Yang hitam-hitam apa namanya tuh? Iya, mungkin hitam-hitam itu. Gitu lah. Artinya gini, kita nggak perlu untuk memahami hati itu secara saklek. Kita coba perlu untuk memahami bahwa ya udah tinggal dilap aja. Toh tidak menghilangkan esensinya Pak. Bahwasanya wudu itu menghapuskan dosa. Jadi kebayang Pak Bu, kalau misalnya itu kita dari sejak kita bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali Pak, itu dosa-dosa kita terhapus. Kebayang gak tuh? Ya, makanya Pak, orang-orang yang diberikan ilmu laduni, kalau di kalangan orang-orang NU diberikan ilmu laduni itu anak orang-orang yang pintar untuk memelihara wudunya. Udah kita bisa Pak, sekalipun memang sangat sulit. Gimana Pak, kita lagi di perjalanan mau kentut nih, waduh aku harus miara wudu, dikentutin nggak ya gitu kan? Ya, soalnya masalahnya apa? Nanti kalau misalnya nggak kentut masalah.
di kesehatan kita. Nah, saran kami cuma ya udah, kentut aja nggak jadi masalah. Kalau itu bermasalah buat kita. Tapi nanti begitu sempat untuk berwudu lah. Gitu lah. Karena kenapa? Kentut itu sunatullah, Pak Bu. Karena sunatullah memang harus dikeluarkan, ditahan masalah. Ya, untuk kita. Jangan sampai kita ingin mengejar keutamaan tapi kita sakit. Gitu lah. Tapi kalau kita mau untuk memilih, maka tetap kita harus memiliki wudu. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan, gimana Ustaz kalau misalnya kita lagi di angkot nih, lagi di bus. Kalau di bus kan kita, waduh, bukan masalah kentutnya, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuannya, kata mereka. Lah, kita kan berusaha nih untuk ini. Ya memang kalau ini kita Syafi'i Pak Bu, ya, disentuh, ya, tersentuh atau menyentuh itu sama. Itu Syafi'i. Disentuh dengan menyentuh sama. Kalau disentuh itu kita kan nggak ingin untuk disentuh. Tapi kan tersentuh. Tapi kalau menyentuh niat, gitulah. Kalau Hambali enggak, kalau Hambali tersentuh, kita nggak memiliki keinginan untuk menyentuh kok, tersentuh doang. Tapi ketika kita berniat untuk menyentuh itu masalah, karena ada niat di situ. Wah itu Imam Hambali dan Maliki. Tapi Syafi'i enggak, Syafi'i itu tersentuh atau menyentuh itu membatalkan wudu, gitulah. Nah gimana kalau gitu? Kita berusaha untuk menghindar lah. Dalam pengertian untuk menghindar agar mereka tidak menyentuh kulit kita, maksudnya mereka perempuan-perempuan lah, atau kalau perempuan yang laki-laki kan berusaha tuh untuk ini ya. Nah adapun kemudian tersentuh ya sudah, kan kita nggak punya niat apapun. Nanti begitu kemudian ada air, punya kesempatan berwudu lah ya. Itu mana isbagul wudu fi sawarat, jadi menyempurnakan wudu pada kondisi-kondisi ya yang mungkin kita nggak kita sudahi. Kita lagi nongkrong kentut, wudunya jauh banget gitu. Kebayang nggak kalau di Masjidil Haram Pak ya? Di Masjidil Haram tuh kita kondisikan gimana caranya kita nggak mau untuk kentut gitu. Gimana kondisinya kita nggak mau untuk kencing. Bisa nggak? Bisa. Caranya berdoa Pak sama Allah. Ya nggak bisa dengan ini. Berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa. Kenapa kita katakan bisa? Jemaah kita itu baru kemarin jemaah kita begitu Pak. Ustaz, gimana nanti aku nggak bisa nahan kencing, boleh nggak diikat? Ikat aja Pak, nggak apa-apa. Gitu. Jadi udah begitu dari Madinah mau ke Mekah, udah kebayang dia. Oh besok aku mau umrah. Aduh Ustaz, kan kita ada pengajian gimana ya? Nggak usah stres, Anda di rumah Allah saat ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ya Allah, tolong ya Allah, sembuhkan saya. Jangan sampai penyakit saya ini menjadi masalah buat saya. Gitu Pak. Akhirnya apa? Ya tadi, begitu beliau berdoa seperti itu, manjur. Tapi begitu sampai ke rumah, ngocor. Gitu kan? Lu gimana kok bisa begitu Pak? Oh sampai minta jadi Masjidil Haram, kok ya iyalah. Kan masalah Pak, di situ masalahnya. Artinya kalau kita berdoa minta kesembuhan total langsung. Berikan kesembuhan ya Allah, baik ketika hamba sedang melaksanakan ritual ibadah ini atau ketika udah sampai ke tanah air. Tapi ya itulah Pak Bu. Kan manusia itu kadang-kadang hanya fokus pada kebutuhan sesaat gitu Pak. Ya, coba kalau ini Mas Mbak Zanti misalnya ngomong, waduh, nggak punya komputer lah, misalnya kan. Saya bilang kepada beliau, mintalah sama Allah. Nah ini minta dia, ya Allah, hamba nggak punya komputer, gimana caranya? Ya Allah, hamba nggak ngerti ini, gitu kan. Tiba-tiba dikasih, gitu dong. Ya. Tapi kan kebutuhan yang lainnya ada. Itu nafsu kita itu Pak, terfokus pada satu hal. Akhirnya apa? Kita hanya minta pada satu hal tadi. Kan sama kan dengan orang ini. Kita sebagai orang tua punya kebutuhan kan. Anak kita mau motor nih, kita nggak punya duit. Ya Allah, yang kita minta berapa tuh biasanya? Hanya senilai itu toh. Kan hanya senilai itu yang kita minta gitu. Ya Allah, anak hamba motor, ya Allah 500.000, entah gimana malu dapat ya Allah. Ya, gaji udah habis kayak ini, dari mana lagi gitu toh. Akhirnya apa? Allah kasih dilebihi 50.000, 550 gitu loh. Akhirnya apa?
Kalau kita tahu dan betul-betul yakin bahwa Allah akan mengabulkan, kenapa nggak minta lebih aja itu? Kan itu. Ya, artinya ya itulah manusia. Ada titik lemahnya gitu. Toh kebutuhan kita sebenarnya banyak, tapi kadang kita lebih fokus pada apa yang menjadi kebutuhan kita yang paling indah. Itu yang dikabulkan. Artinya apa? Doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doa yang paling tulus yang kita minta. Jadi Mas Zaldi minta komputer itu yang paling tulus, minta 500 itu yang paling tulus, yang menjadi kebutuhan kita. Ya, oke. Kembali ke yang sini. Jadi isbagul wudhu fissawarat, ya, menyempurnakan wudhu bahkan dalam kondisi yang nggak kita sukai, itu akan menjamin pengkabulan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena apa? Itu akan ada kemurnian niat dalam hati kita. Jadi semua nanti bahasan kita itu nanti kembalinya kepada sholat. Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga yang menghapuskan dosa apa? Naqlul aqdam fil jamaah, melangkahkan kaki untuk sholat jamaah. Laki-laki nih, ya, laki-laki melangkahkan kaki untuk sholat jamaah. Sungguh pun itu sedemikian sulit, Pak. Tolong diusahakan untuk sholat jamaah. Ya, Ustaz, rumah saya itu jauh. Kalau ada yang menyatakan rumahnya jauh, ya. Dulu pada masa Rasulullah SAW, ada yang datang kepada Rasulullah menyatakan, ya Rasulullah, rumahku sedemikian jauh ya Rasulullah, mana mungkin hamba bisa setiap waktu ke masjid. Rasulullah juga menyatakan, oh langkahmu itu dari rumahmu menuju ke masjid ini terhitung dengan setiap langkahnya terhitung dengan satu kebaikan. Berapa langkah yang telah kamu langkahkan sampai ke masjid? Tinggal dihitung. Pertanyaan Rasulullah berikutnya apa? Mau ya Pak? Sering kita kan begitu. Rumahnya dekat, dia senang banget dekat masjid. Azan manggil dia, nggak bangkit juga dari situ dia. Begitu pengajian protes, azan protes. Coba. Azan protes Pak Bu. Padahal kalau menilik kepada sabda Rasulullah, mohon maaf ya, la salata li jiwaril masjid illa fil masjidil asy. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Nah, tidak adanya nih karena tafsirnya beda-beda nih. Ya, ada yang menyatakan gak diterima sholat seseorang yang dia adalah tetangga masjid kalau tidak mendirikannya di masjid. Kan la sholat kan nafi itu, tidak diterima. Gitu loh. Dia harus ke masjid. Tentu yang dimaksud itu adalah orang itu ada di rumah, punya kesempatan banyak, dia sehat walafiat, dia nggak datang. Kalau misalnya kemudian dia ada di rumah, tapi memiliki alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat, Allah tuh excuse kok. Oh, dia lagi ini kali itu Allah. Ya Allah tuh nggak sama dengan kita, Pak Bu. Allah tuh nggak sama dengan kita. Allah itu apapun yang menjadi kesulitan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, dulu melangkahkan kaki menuju ke sana sholat jamaah. Jadi Pak, Bu, kalau kita dekat, datanglah. Ditanya lagi, tetangga masjid yang mana? Yang dimaksud dengan tetangga masjid itu adalah yang masih mendengar panggilan azan. Oh, betul masuk dong, kata yang masuk lah. Udah nanti itu speakernya hadapin ke sana, kan? Ada kedengaran di sana tuh. Subhanallah, ada ya manusia-manusia yang kayak begitu. Ya, artinya apa Bapak Ibu sekalian berbahagia? Itu dia, kembali kepada kemurnian hati kemudian. Jadi yang maksud dengan tetangga masjid itu adalah orang-orang yang masih bisa mendengar adzan tadi, itu tetangga masjid. Ya, lu kalau Istiqlal, kalau Istiqlal setiap yang mendengar kan ke seluruh penjuru itu Pak. Setiap yang mendengar itu tetangga masjid. Bisa nggak? Kenapa tidak? Kita ketika di Mekah Madinah Pak, 1 kilo kita jalan loh Pak. Di Mekah dan Madinah itu 1 kilo kita jalan loh. Jalan kita nggak peduli ini sakit Pak. Gitu. Ya. Kenapa? Iyalah Pak, bayar mahal Pak. Bukan persoalan mahalnya. Emang Tuhanmu cuma di situ. Perlu aja kita nggak ke masjid, gimana tuh? Emang gimana?
kita itu loh. Bahwasannya Allah itu Pak sangat-sangat baik sama kita. Tinggal bagaimana kita itu. Ya. Karena kenapa? Pemenuhan atas semua kebutuhan-kebutuhan itu kita udah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dikasih semua. Apa maunya? Apa yang enggak dikasih coba? Yang enggak dikasih Pak, mungkin adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita, itu enggak dikasih. Tapi selama kita mampu dikasih. Ada yang ngomong, saya mampu Pak tapi enggak dikasih. Itu kan ente yang ngomong. Tapi pertimbangan Allah enggak. Anda tuh enggak mampu kok. Gitu lah Pak. Itu dia. Kadang itu persepsi kita dengan Allah. Ya, itu dia. Tapi kita selalu mengatakan Allah Subhanahu wa taala, aku bisa, aku sehat kok gitu kan. Padahal pertimbangan Allah enggak gitu. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ayo kita melangkahkan kaki untuk masjid. Yang perempuan-perempuan kan pengen masjid juga, monggo. Silakan. Ya. Jadi ada ilat hukum di situ. Kenapa kok perempuan-perempuan lebih diutamakan di rumah dari Rasulullah? Karena pada masa lalu selalu diganggu Pak. Ada orang-orang Quraisy itu. Ya kalau ke masjid diganggu, digodain sepanjang jalan. Kalau sekarang siapa yang menggoda Pak Bu? Mohon maaf, Indonesia itu berbeda Pak dengan tanah Arab sana. Secantik apapun orang tuh kalau judulnya istri orang, tetap aja mereka bisa untuk nahan diri. Itu Indonesia. Makanya kemudian yang namanya cadar itu nggak terlampau ditekankan di Indonesia itu Pak. Karena kenapa? Secantik-cantiknya perempuan, kalau dia adalah istrinya orang lain juga tidak akan mengganggu. Ada Pak yang diganggu, nah, itu urusan lain. Kalau yang kayak gitu udah urusan lain. Baik ya. Jadi yang menghapuskan dosa, satu, menunggu sholat sampai pada sholat berikutnya. Yang kedua, menyempurnakan wudhu pada kondisi-kondisi yang tidak kita sukai. Yang ketiga, melangkahkan kaki untuk sholat jemaah. Itu yang al-kafarat, menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Jadi kalau kita udah dengan wudhu saja kita terhapuskan dosa-dosa kita, bagaimana dengan sholat? Ada sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan, barang siapa yang berangkat dari rumahnya dengan niat tulus, kemudian berwudhu dengan sempurna, yang masuk ke masjid juga dengan baik, tempat di mana dia sholat juga dengan suci, dengan bersih, dan dia sholat dengan khusyuk, tidaklah dia keluar dari sholatnya kecuali dia seperti seorang anak yang baru dilahirkan ibunya dengan sholat. Tapi ya syarat dan ketentuan berlaku. Kan harus sempurna itu, harus sempurna. Bisa nggak kita? Bisa. Kita punya Allah kok yang bisa mensupport kita bisa. Ya, hanya masalahnya kita mau nggak? Kita lah. Ya, karena banyak orang-orang cuma menggugurkan kewajiban aja toh. Ya, oh, yang penting gugur kewajibannya. Nggak ada yang memang dia berniat dengan sholat langsung menghadap kepada Allah dengan tulus. Hampir ada sih banyak, cuman lebih banyak lagi yang cuma menggugurkan kewajiban. Baik. Kemudian salasun darajatun, ada 3 hal yang mengangkat derajat. Kalau kita lakukan, terangkat derajat kita. Yang pertama, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Mohon maaf di sini Pak Bu, bukan memberi makan orang fakir miskin, bukan. Memberi makan kepada siapapun yang kita ingin kasih makan. Berarti orang kaya pun bisa Pak. Bapak di kantor makan di kantin, Bapak bayarin, 1 derajat terangkat. Ya, derajat Bapak. Jadi jangan dipikir cuma kepada orang-orang miskin aja, gitu loh. Kalau konotasi memberikan kepada fakir miskin mengangkat derajat, gimana? Harusnya tersinggung dong kawan kita ketika kita kasih makan. Emang gua orang miskin apa? Saking ini misalnya, ya Bumai ngirim rambutan misalnya, ya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan ngomong, emang gua orang miskin apa dikasih rambutan? Enggak lah, ya. Jadi memberi makan itu bukan cuma kepada orang-orang miskin. Ya, tapi kepada siapapun, ya, silakan gitu loh. Nah, memang konteks awalnya ada orang-orang miskin. Di hadis kutsinya ada itu. Allah menyatakan, dimana tazuruni wa ana marid, dimana ta'uduni wa ana marid.
Kenapa kau nggak besuk aku sakit? Kenapa engkau la tut'imuni wa ana ajur? Kenapa engkau nggak ngasih aku makan? Aku sedang lapar. Lima taksuni wa ana arin? Kenapa kok kamu itu nggak ngasih aku pakaian? Aku sedang telanjang saat ini. Gitu. Ya, sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala. Maka hambanya menyatakan, kaifa na'uduka wa kaifa nut'imuka wa kaifa naksuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin Nabi bisa melakukan itu semua, ya Allah, engkau adalah Rabb. Allah nyatakan apa? Itu tetanggamu itu sedang sakit, besuk dia. Kalau engkau besuk dia, engkau akan dapat aku dari situ. Itu tetanggamu sedang kelaparan, kasih makan dia. Kalau engkau kasih makan dia, engkau akan dapat aku dari situ. Ya, itu konteks dari hadis putih semacam itu. Tapi memberikan makan kan nggak harus nunggu orang miskin, Pak Bu. Siapapun yang mau kita kasih makan aja. Nah, itu yang disebut dengan it'amut ta'am. Ada memang Pak Bu, orang-orang tuh yang memang nggak mau. Dia pokoknya kalau makan bersama pasti dia yang bayar. Ada. Ya, kita ketemu dengan orang yang begitu. Kemudian aku yang bayar. Subhanallah. Kenapa? Mungkin dia kehilangan banyak duit, tapi derajatnya terangkat. Apapun yang menjadi niatnya, biarlah Allah yang menentukan itu semua. Tapi yang pasti, memberikan makan kepada siapapun, itu mengangkat derajat. Makanya kita nggak usah tebang pilih, mau tetangga, mau siapa kayak gitu kan. Cepat berikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan, kalau ditanya, perbuatan apa yang boleh disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, sholat kewajiban ente, itu untuk ente juga. Puasa, kewajiban ente, itu untuk ente juga, gitu kan? Tapi begitu kemudian ngomong memberikan makan kepada seseorang, nah itu apa? Itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kalau dalam Al-Qur'an, dalam konteks perang Badar, Allah menyatakan dengan jelas bahwasannya untuk menghancurkan kaum musyrikin, ya, itu Allah meminjam tangan-tangan kaum muslimin. Maka untuk memberikan rezeki kepada orang-orang di sekitar kita yang mereka nggak memiliki penghasilan, nggak memiliki pekerjaan, Allah juga sama meminjam tangan kita untuk memberikan rezeki kepada mereka. Loh, kalau sampean itu nerang bangga kalau disuruh Jokowi, masa disuruh Allah kita nggak bangga itu loh? Yeah. Kan itu masalahnya. Coba, Pak Tom, kemarin saya disuruh Pak Jokowi untuk menyampaikan sejumlah makanan ke tempat-tempat tertentu. Bangga kan? Bangga. Tapi Anda setiap hari diam tangan Anda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan kepada orang-orang di sekitar Anda. Kenapa kita tidak pernah merasa bangga? Dari mana? Allah tuh minjam tangan saya untuk memberikan makanan. Oh, ria, karena dulu ria itu urusan hati. Oke, udah kita bahas kemarin tentang penyakit hati tadi. Ria itu urusan hati. Jadi Bapak Ibu untuk melakukan kebaikan apapun, nggak perlu peduli kepada orang-orang mau ngomong apa. Biarin aja, urusannya dengan Allah kok. Tapi Pak diomongin, kenapa kita risau diomongin oleh mereka? Oh, mereka ngomongin sesuatu yang mereka nggak ngerti tentang kita kok. Mau diapain? Mau dibiarin aja. Tapi kan Bapak nggak ngerasain deh. Sampai bisa tidur nggak semalam? Nggak bisa tidur gara-gara itu, Pak. Rugi nggak? Rugi. Mereka tidur nyenyak. Rugi nggak kita? Rugi. Gitu. Udahlah, sekarang lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, it'amut ta'am, kasih makan. Kalau Rasulullah Bapak Ibu memiliki kebiasaan untuk memberikan makan kepada siapapun. Ya, begitu boleh mampu dikasih makan. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bapaknya para nabi, beliau selalu menyempatkan untuk memanggil orang-orang yang dekat dengan rumahnya untuk ikut makan bersama. Ya, Nabi Ibrahim tuh Pak Bu, kan sekali masak habis. Jika masak, cukup untuk 5 orang nih. Panggil siapa kek? Panggil 5 orang datang makan bersama. Itu Nabi Ibrahim. Kita bisa ikut nggak? Bisa. Sekali masak habis. Nanti siangnya Pak, ya masak lagi. Panggil lagi habis. Malam Pak, masak lagi. Bapak sih nggak masak, kata istri.
Kami yang masak. Ada kemuliaan di situ. Ya, ada kemuliaan. Jadi ibu-ibu yang masakin suaminya, masakin anak-anaknya, jangan khawatir, itu menjadi sedekah untuk ibu-ibu. Ya, yang penting enggak mendongkol. Ya, masak dengan bahagia, enggak ada dongkol di hati gitu kan. Itu akan insya Allah menjadi sedekah ya untuk bapak-bapaknya yang makan di rumah dengan senyum. Kalau misalnya kemudian ternyata masakan istrinya tidak enak, senyum aja seperti Rasulullah. Nggak usah dikerjakan, makan aja. Kalau kurang garam makan aja. Jangan lupa sisain sedikit buat istrinya. Kalau ditanya kenapa nggak dihabisin bang, sengaja khusus sisakan buat engkau itu, biar dia makan. Dia makan, kok asin? Itu dia itu. Sama dengan Rasulullah kan? Rasulullah seperti itu, nggak pernah mencela. Tapi kalau misalnya untuk ngasih tahu kepada istrinya bahwa ini kurang apa, ya tinggal saya sedikit, dia akan mengerti kok insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, keluarga kita itu masa depan kita. Keluarga kita itu masa depan kita. Maka jangan sampai kita peduli kepada orang lain, keluarga kita nggak kita peduli. Itu bahaya, ya, itu bahaya. Karena kenapa? Anda tidak akan pernah bisa untuk melakukan kebaikan apapun di luar tanpa topangan dari keluarga. Ya, kalau sakit kemana? Keluarga. Orang lain nggak pernah mikirin kita. Kita cuma dilihat dengan kebaikannya kok. Kalau bapak suka ngasih duit, dipanggil Pak Haji gitu ya. Inilah dia ya. itu yang terjadi gitu. Begitu kita sakit, siapa yang peduli sama kita? Yang peduli adalah keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu, keluarga itu adalah orang yang paling pertama harus kita senyumi, harus kita ramahi, harus kita bermuka berseri-seri kepada mereka. Ya, oke. It'amut ta'am, memberi makan. Ya, entah itu suami kepada istri, istri kepada suami. Kalau perlu suapin lah suaminya itu. Kalau perlu istrinya juga suapin gitu. Nyuapin, jangan cuma ketika nikah doang suap-suapan. Gitu loh. Itu sebenarnya gampang sebenarnya. Kan gampang gitu Pak. Ayo biar saling menghargai gitu Pak. Kalau misalnya ada seorang suami sampai menyuapkan makanan ke mulut istrinya, oh subhanallah gitu Pak. Yang di hadapan Allah, masya Allah, yang akan ada keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bertanda bahwasannya kita adalah sama. Hanya memang status kita suami, pasangannya adalah istrinya gitu. Ya, oke. It'amut ta'am, mengangkat derajat. Yang kedua, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Ya. Rasulullah afsyus salam, kalian sebarkan salam, kata Rasulullah. Bahkan orang-orang yang ngulup salam pertama kali, pahalanya lebih besar daripada yang jawab. Tapi mengucap salam itu hukumnya sunnah, jawabnya itu adalah wajib. Tapi sekalipun jawabannya wajib, yang sunnah ini lebih banyak pahalanya. Kebalik ya, kan kebalik nih. Ya, yang satu-satunya syariat Rasulullah yang sunnah itu mendapatkan pahala lebih besar daripada yang wajib, itu cuma di salam. Ada nggak selain salam? Nguluk salam hukumnya sunnah, tapi pahalanya paling besar. Jawab salam hukumnya wajib, tapi lebih kecil. Makanya orang-orang kalau ibu kalau ketemu lagi Tuhan, assalamualaikum, dia juga assalamualaikum. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum juga, ya salam. Sama-sama dapat keutamaan. Gitu. Tapi itu Pak Bu, ya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dan ternyata kenapa kok salam ini selalu disyariatkan oleh Rasulullah SAW? Karena itu melebur hati Pak. Mau secongkak apapun orang itu, assalamualaikum, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Secongkak apapun dia akan lebur. Sekalipun mungkin di pertama kali gitu Pak, bersalah. Saya Pak kalau ke klaster Bellevue tuh Pak, Bellevue kalau saya ngajar itu sama security kan malam. Seru Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum. Nah sampai akhirnya apa? Saya baru nyampe nih Pak, udah, assalamualaikum. Ini subhanallah, subhanallah ya. Kita baru tahu ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Artinya mereka bukan ngenyek kok, mereka bukan ngenyek itu. Tapi kebiasaan-kebiasaan yang kita tanam itu
otomatis akan mendidik mereka itu untuk menjadi lebih baik. Dan kita tahu nggak, pendidikan yang kita tanamkan dengan tanpa sengaja itu akan membuat kita panen pahala, Pak. Hanya panen pahala. Subhanallah. Padahal kita nggak sengaja kan didik mereka kan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemarin saya ketemu Pak dengan seorang ibu muda. Anaknya usia 1,5 tahun. Hafal an-naba, Pak Bu. Ya tasalun, hafal dia Bu. Hebat. Gimana caranya gitu? Ada interaksi yang dia lakukan. Ya kan? Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Dijawab sama dia. Ya tasalun. Kalau yang awal dulu yang menarik dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirnya ini saya tahu hebat juga saya gerakan. Nanti amai tasalun pakai gerakan. Hafal Pak? Amai tasalun. Tapi dimulai dengan apa? Assalamualaikum. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan adalah begitu kita masuk ke rumah kita, ucapkan salam lah. Assalamualaikum. Jangan hanya karena ini rumah kita kemudian kita merasa nggak perlu untuk ngasih selamat ke rumah kita. Nah, padahal apa? Kita kan kadang-kadang kebalik. Ke rumah orang kita kasih selamat, ke rumah kita enggak. Gitu. Kalau orang Assalamualaikum, ke rumah kita, kosong ya Pak, kan? Ya nggak apa-apa, kosong juga. Kalau jawab gimana Pak? Ya jawab aja sekalian. Kan? Artinya gini loh Pak Bu, rumah kita itu harus kita doakan setiap hari. Ya, dengan kita Assalamualaikum, maka anak-anak kita tanpa kita suruh, mereka juga Assalamualaikum. Begitu anak kita masuk, nggak pakai salam, duh, nah, ada pencuri masuk tadi ya? Enggak, saya nih kok. Enggak pencuri ya? Saya ya. Gitu loh. Yang masuk tanpa salam itu pencuri, nah. Oh iya sebentar ya, keluar lagi deh. Assalamualaikum, kan hebat kan? Pendidikan yang baik. Gitu loh. Jangan sampai kita peduli pada keselamatan rumah-rumah orang, pada keselamatan rumah kita nggak pernah peduli. Yang di dalam juga jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita jawab. Nanti kan anak-anak kita tuh, Assalamualaikum. Nggak ada jawaban. Assalamualaikum. Sampai ke Assalamualaikum. Kok nggak dijawab sih? Ya. Itu anak kecil. Ya. Kan pendidikan kan subhanallah itu. Ya. Bahkan kita jawab pelan aja, dia kan Assalamualaikum terus. Kok nggak dijawab? Udah aku jawab dalam hati. Nggak harus jawab, gitu kan? Itu betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gitu loh. Jadi coba lagi biasakan. Ketemu dengan orang daripada Hai, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kita ganti gitu. Ya, jangan sampai kemudian kita kehilangan identitas Pak Bu. Karena Rasulullah menyatakan apa? Rasul amri al-Islam. Pokok dari segala urusan itu Islam. Artinya kemanapun kita pergi, tampakkan keislaman kita. Jangan hanya karena kita berada di negara kafir, kemudian kita nggak mengucapkan Assalamualaikum, nggak menampakkan identitas kita. Tetap menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim. Dimanapun kita berada. Ya, Omoduhu as-sholat, tiangnya itu sholat. Dimanapun kita pergi, sholatlah. Sebab kenapa? Kalau kita nggak sholat, berarti nggak akan pernah tegak amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Ya. Wa thawratu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan sebagai puncak dari perjuangan itu adalah berjihad. Dalam pengertian berjihad itu adalah mengerahkan segala daya upaya untuk mengimplementasikan pengetahuan dari keimanan kita agar wujud menjadi sebuah amaliyah. Kita tahu tentang menyebarkan salam, sebarkan salam. Hanya salam kok Pak, gratis semua. Salam kan gratis. Assalamualaikum. Ada yang bayar nggak? Nggak ada. Waalaikumsalam. Ada orang? Ini sudah Waalaikumsalam. Ada orang? Ya sudah nggak apa-apa. Oke? Kan lebih baik daripada ini. Orang ngomongin kita biarin aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enak kok Pak. Ya? Itu artinya kita membumikan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian yang ketiga, sholatum bil laili wan nasu niyam, sholat pada waktu malam
ketika manusia-manusia sedang tidur. Coba. Sampai kemarin dinyatakan bahwa satu-satunya sholat wajib sholat sunnah yang Allah perintahkan hanya sholat tahajud. Coba, ada nggak sholat sunnah yang diperintahkan? Nggak ada. Wa minal laili fatahajjad, sholat sunnah. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian berbahagia, sholat sunat malam kita ini, tahajud ini, Pak, kalau kita lakukan, itu pahalanya setara dengan kita sholat sepanjang malam. Cuma 2 rakaat padahal. Hadir. Dan Allah yang menyatakan kepada kita, Allah hadir pada saat itu. Satu-satunya ibadah, dan itu ibadah adalah sunat yang diperintahkan, yang dimana Allah hadir pada saat itu hanya pada sholat tahajud. Bocorannya dari mana? Allah yang menyatakan, aku turun ke langit bumi pada hari itu. Turunnya apa? Untuk melihat siapa di antara mereka yang bangun. Hanya sebentar, Pak. Nisfahu awingkus minhu qalila. Separuh malam atau kurangi sedikit. Allah nggak minta banyak kok. Hanya beberapa menit. Kalau dibandingkan dengan tidur kita, lebih panjang, Pak. Cuma beberapa menit. Dan yang terjadi adalah, Pak Bu, yang terjadi adalah kita nggak pernah bersiap-siap untuk itu. Kalau nonton bola siap-siap, kopi ada, Indomie ada, gitu kan. Tapi kenapa untuk Allah nggak pernah kita siapkan? Aduh, ngantuk banget nih misalnya kan. Oh, kopi, deh, Pak. Udah gitu, udah. Masih ngantuk juga, gosok gigi, baru tahajud. Allah Akbar, subhanallah. Jadi upaya kita untuk melek itu Pak dihitung oleh Allah sebagai sebuah kebaikan untuk kita. Nah, saya tanya nih, sebenarnya kita lebih takut mana sih? Ya, pada sholat wajib atau pada sholat sunnah? Mana kita lebih takut untuk meninggalkannya? Iya. Kok saya menemukan, saya merasakan bahwasanya harusnya tuh kita takut Pak pada yang sunnah-sunnah. Kenapa? Kalau yang wajib itu Pak, itu udah flat. Caranya ada, waktunya sudah ada. Lalu diatur tuh. Duhur pada jam sekian ya, 4 rakaat. Maghrib, isya, subuh, asar, jam sekian ya. Udah jamnya sudah ada, rakaatnya juga sudah ada. Kan oke tuh. Tapi kalau sholat sunat tidak ada waktunya, nggak ada kaifiyahnya. Artinya waktu itu nggak ditentukan oleh Allah Subhanahu harus kapan. Cuma dia, sepertiga malam terakhir itu kalau sholat tahajud. Kan kita menakar sepertiga malam terakhir jam berapa ya itu kan? Menakarnya begitu. Ada yang melaksanakannya begitu mau tidur dilaksanakan sholat malam sama dia, atau bangun jam 12 kemudian dia sholat kemudian tidur lagi, kan macam-macam Bang. Gitu lah. Tapi pernah nggak kita merasa bahwasannya Allah tuh hadir pada saat itu? Allah tuh hadir. Kemarin Pak Bu ada seseorang konsultasi, dia menikah lagi. Jadi dia pekerjaan yang mohon maaf ya gajinya nggak seberapa, tapi dia menikah lagi. Gitu loh. Punya anak 1, istrinya nuntut nih. Dia menyatakan bahwa oke ya, anaknya tanggunganmu. Gitu loh. Dari si laki-laki apa? Ya sesuai dengan tanggung jawabmu. Berdari Al-Quran. Al-Quran itu menyatakan bahwa kita tuh sesuai dengan kemampuan. Al-Quran nih ngomong ke kita. Oh iya, betul. Al-Quran menyatakan alal musi qadaruhu alal muqtiri qadaruhu. Jadi untuk orang-orang yang ini yang bercerai, untuk memberikan sejumlah harta kepada mantan istrinya itu, untuk yang kaya sesuai dengan kemampuannya, untuk yang miskin sesuai dengan betul. Tapi sesuai dengan kemampuan itu kan repot Pak Bu. Sama dengan bumi masak nih, ya. Begitu masak, gimana Pak rasanya? Lumayan. Repot tuh gitu. Lumayan itu gimana? Dari mana tuh? Lumayan dari bawah, lumayan dari atas gitu. Ya. Jadi kita harus sadar betul Pak bahwasannya
dalam urusan-urusan yang sunnah itu Pak, itu Allah hadir di hadapan kita. Kita selalu menggunakan logika apa? Kalau seorang guru menerangkan kepada seorang murid, diterangkan tentang suatu rumus matematika misalnya, yang dikerjakan bersama-sama, kemudian dia tulis soal. Muridnya, Pak, itu PR nggak? Oh enggak nak, ini nggak PR. Ya, tapi kerjakan aja kalau sempat. Murid-murid kira-kira ngerjain nggak Pak? Enggak, bukan PR. Tapi ada satu murid nih, dikerjain lagi. Setiap kali gurunya nulis soal, dikerjain di rumah. Begitu sampai di kelasnya, oke nak, gimana? Udah ngerjain belum yang kemarin? Wow, katanya bukan PR Pak, gitu kan? Oh, saya tak ngerjain. Jadi si anak tadi, karena setiap kali mengerjakan apa yang ditulis oleh gurunya tadi, kira-kira di antara sekian banyak anak yang mendapat perhatian dari gurunya siapa? Yang ngerjain. Sama Pak Allah itu. Jadi kalau kita mengerjakan suatu perintah sunnah, ya suatu perintah sunnah, dan memang nggak berdosa kalau kita meninggalkannya, tapi kemudian kita jadikan sebagai bagian dari kebutuhan kita selain yang wajib, Allah tuh akan memberikan perhatian terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita. Gitu. Berkenaan dengan salat. Kan semua apa yang kita sampaikan itu Pak, itu nanti bermuaranya kepada apa? Kepada satu hadis qudsi yang menyatakan inna sesungguhnya ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah, atau ala nafsil hadis ya. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika nanti pada hari kiamat, yang dihitung dari semua amalannya pertama kali adalah sholat. Apabila sholatnya benar, maka dia akan beruntung dan dia akan lolos. Apabila sholatnya rusak, maka dia akan merugi dan dia akan menyesal. Lanjutan hadisnya, kalau kemudian ternyata dari amalan-amalan farduhnya ternyata masih kurang dari batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala rabbuh, Tuhan akan berkata kepada malaikatnya, hal li 'abdi min tatawwu'in, apakah hambaku memiliki kebajikan-kebajikan? Kebajikan yang dimaksud bukan cuma salat sunnah, tapi semua perbuatan-perbuatan bajik yang kita lakukan. Kemudian di hadis qudsi dinyatakan, tambahkan itu kepada untuk menambal sholat fardunya. Dan semua perbuatan-perbuatan kita itu akan ditimbang dengan itu. Artinya Bapak Ibu sekalian berbahagia, sholat itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan. Berarti kemurnian. Nah, Allah nyatakan sholat itu secara otomatis akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kan harus murni nih. Apa yang disebut dengan murni tadi? Dengan ikhlas tadi. Definitifnya adalah yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pretensi, tanpa pamrih apapun, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, artinya kalau misalnya sholat itu memang mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, ketika kita dapati seseorang ternyata perilakunya tidak mencerminkan sholatnya, kita katakan sholatnya tidak ikhlas. Ya, karena sholat yang ikhlas itu akan secara otomatis membuat perbuatan muamalahnya bersama manusia juga ikhlas. Di muhasabah kita itu. Maka semua yang kita sampaikan dari muhlikatun, munjiyatun, kafaratun sampai derajatun itu adalah amal-amal kebajikan yang akan menambah kualitas dari sholat kita. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, kalau misalnya sholat fardu ditok oleh Allah nilainya harus 100%, maka ini nggak bisa untuk kita tawar Pak, harus 100%. Jadi kalau misalnya, yang 100% masuk surga, berarti siapapun yang nggak sampai 100%, dia nggak akan masuk surga. Tapi dinilai kemudian, ada nggak tatawu'nya?
amal-amal kebaikannya ada nggak? Tambahkan. Jadi orang yang masuk surga itu Pak, itu harus 100%. Maka muhasabah kita adalah, coba yuk ngajari kita sendiri. Sholat kita udah ikhlas dulu. Kalau sholat kita ikhlas, maka muamalah kita dengan orang-orang di sekitar kita itu juga akan ikhlas. Tapi kalau ternyata tidak terjadi muamalah yang ikhlas, boleh jadi sholatnya yang nggak pernah ikhlas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke ya, itu yang bisa kita sampaikan. Ya, kalau ada munakosah ya silakan. Mari kita sama munakosahkan, discuss ya. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.